Indonesia memiliki beragam latar budaya, termasuk kerajinan Indonesia yang bersifat kedaerahan. Sebagian besar daerah di Indonesia memiliki produk unggulan sebagai ciri khas dari daerah tersebut. Salah satunya Indramayu. Kalau kita ngomongin ciri khas Indramayu, pasti hal pertama yang muncul adalah mangga. Tapi kalian tahu nggak sih, di daerah Desa Mekargading, Kecamatan Selia, Kabupaten Indramayu, terdapat pengrajin tas jinjing warna-warni. Pada tahun 1980-2006, hampir di semua blok di Desa Mekargading merupakan sentra produksi tas jinjing. Tapi sekarang, para pengrajin tas jinjing sudah mulai sedikit. Salah satunya yang masih bertahan adalah Bu Naskiem, Ibu Nastini, dan Ibu Sukeni. Ibu-ibu ini sudah menggeluti kerajinan tas jinjing hampir 20 tahun. Dalam satu hari, mereka bisa bikin 10 sampai 15 anyaman. Tergantung dari ukuran, ada yang kecil, ada yang besar, dan yang paling besar. Sementara itu, untuk pembuatan kerajinan tas jinjing ini bisa dibilang sangat rumit. Selain harus mempunyai keahlian khusus baik untuk menganyam pita plastik dan membuat motif tas agar terlihat enak dilihat, mereka juga dituntut untuk mempunyai ketekunan serta kesabaran dalam pembuatan anyaman ini. Namun sayangnya, sedikit sekali anak muda yang mengikuti pembuatan tas jinjing sebagai penerus. Tas jinjing ini biasanya dibuat oleh ibu-ibu atau orang tua sebagai kerja sampingan. Untuk harganya sendiri, tas jinjing ini dibanderol sekitar 10 sampai 35.000 tergantung ukuran. Untuk durasi pengerjaan satu anyaman, para ibu-ibu memakan waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Setelah selesai membuat anyaman, para pengrajin ini menyetorkan hasilnya kepada sang pemilik. Pemiliknya bernama Ibu Eda. Ibu Eda selaku pemilik mengirim hasil anyaman ke pasar-pasar untuk dijual. Tak jarang, Ibu Eda mendapat pesanan untuk hajatan ataupun syukuran. Tak tanggung-tanggung, Ibu Eda bisa dapat 100 sampai 200 pesanan untuk kebutuhan hajatan. Para pengrajin tas jinjing berharap pemerintah Kabupaten Indramayu membantu dalam permodalan guna mengembangkan usaha mereka jauh lebih besar. Selain itu juga, pemerintah membantu dalam mempromosikan produknya. Karena selama ini masih terbatas mulut ke mulut sehingga penjualannya pun kurang.